Halo Sobat MM, kembali lagi di Bincang Movie episode 8. Nah, kali ini kita akan membahas apa nih Kak, kira-kira? Wait, lupa. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Habli Hukmah, biasa dipanggil Habli. Halo Kak Ain. Oke, kira-kira kita akan membahas tentang apa ya Kak? Nah, ngomong-ngomong tentang digital, berarti pasti bintang tamu ini pasti tidak kalah istimewa ini. Oke, langsung saja untuk tema pada kali ini, pada Bincang Movie episode ke-8 adalah pemanfaatan teknologi dan informasi di era digital. Oke, nah sekarang kita langsung saja nggak sih panggil bintang tamunya? Siapa ya Kak kira-kira ini bintang tamunya? Tebak Kak, tebak. Ayo tebak dulu. Siapa? Cluenya adalah TikTokers, guru, food vlogger juga nggak sih? Siapa ya? Bukan. Oke, langsung saja biar teman-teman nggak kepo. Kita sambut bintang tamu kita kali ini adalah Ibu Yeni. Halo Ibu. Iya, halo semuanya. Silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih. Aduh, benar-benar grogi ya. Ya, nggak apa-apa Ibu, santai saja. Oke, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Habli gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini Mbak Ain? Alhamdulillah baik. Kita harus sehat selalu. Harus ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Ibu Yeni sendiri kalau di MAN 1 Gresik ini sebagai guru apa ini Bu? Guru sejarah kebudayaan Islam. Guru SKI. Iya, betul, teman-teman. SKI. Islami banget ibunya ini teman-teman. tapi sama sekali kalau dibilang Islami kayaknya masih jauh ya. Masih belajar. Ini Kak ini kalau boleh tahu ini adalah guru saya waktu kelas 10. Oh sama. Dulu seru banget pas diajar sama Bu Yeni ini. Enjoy. Nah, untuk pekerjaannya Bu Yeni kalau di rumah mungkin ada pekerjaan sampingan atau bagaimana bisa di rumah? Kalau pekerjaan sampingan sih nggak ada ya. Sebelum apa saya mencoba terjun di dunia konten kreator. Konten kreator ya. Ya, Bu Yeni hanyalah seorang guru biasa yang setiap pagi harus datang ke madrasah, mengajar, pulang sampai jam 4 sore begitu kan. Terus di rumah ya menjadi istri solihah. Masya Allah. Iya, kan itu pekerjaan utama istri solihah. Ngomong-ngomong soal istri solihah, kemarin aku sempat lihat di vlognya Bu Yeni itu. Wow. Beliau itu dikasih hadiah sama suaminya Kak. Apa hadiah apa? Kayaknya Apa nggak ya ada kemarin? deh. Ada kemarin itu katanya sebagai istri solihah harus memanfaatkan pemberian dari suami. Oh iya, Apa ya itu ya? Ingat ya. Aduh, itu sebetulnya ya kalau bisa dibilang awal mula atau penyebab, kayaknya bisa jadi salah satu alasan ya kenapa kemudian ingin terjun di dunia konten kreator. Karena apa? Karena ada suami yang selalu mendukung gitu kan, setiap apa yang menjadi keputusan, selagi itu baik, selagi itu bermanfaat, pasti akan didukung. Jadi awalnya hanya bincang-bincang, aduh mas pengen deh dibeliin dibeliin iPhone gitu kan ya. Kan sekarang kalau misalnya kita pengen terjun ke dunia konten kreator, salah satunya kan harus punya device atau alat yang mendukung. Ya meskipun sebetulnya tanpa HP yang berspek tinggi seperti itu masih bisa, tapi kan alangkah baiknya kalau ya didukung seperti itulah. Selagi suami ada, suami mampu. Kalau nggak mampu ya Bu Yeni nggak minta gitu kan.
Tapi berhubung karena ya suami ada begitu kan, jadi Bu Yeni cobalah iseng-iseng minta dibelikan. Ternyata setelah Bu Yeni bicara seperti itu, mungkin jarak 2 minggu, baru setelah itu kita langsung cus ya. Dan ada cerita lucu di balik itu. Gimana Pak Bu? Boleh diceritain ini boleh. Cerita lucunya adalah, jadi ketika kita memutuskan untuk pergi beli alat itu, nah suami itu sebetulnya saya suruh, Mas pakaian yang ini dong, yang trendy gitu kan, yang bagus gitu kan. Kita mau masuk ke salah satu pusat perbelanjaan gitu kan. Tapi suami dengan santainya bilang, kan pakai apa namanya, pakai baju apapun kan boleh. Kita pakai ini aja deh, apa namanya, pakai sarung terus pakai baju koko gitu ya kan. Nah setelah itu pas datang ke sana, ya sudahlah saya nurut aja gitu kan. Datang ke sana, ya sudah, kayak awal-awal itu kayak yang melayani itu kayak ya gitu you know lah, kalau kita misalnya pakai baju yang nggak sesuai dengan tempatnya tuh agak kayak gimana gitu kan. Tapi setelah kita set gitu kan, keluarin apa itu? Keluarkan uang cash. Ini ceritanya sombong dong ya. Tapi ini cerita lucu dari pembelajaran ya. Jadi jangan don't judge a book by its cover, itu benar-benar ya. Jangan sekali-sekali kemudian kita itu menilai seseorang itu hanya dari covernya. Kadang-kadang cover tuh kan suka menipu ya. Ya sekarang itu gitu nggak sih Bu? Di pusat perbelanjaan itu kalau memang kita berpakaian yang kayak kurang menarik itu dipandang sama penjual itu kayak gimana gitu. Betul sekali. Ya gini teman-teman, kita dari tadi kan udah membahas tentang konten kreator, kemudian ada iPhone. Ini kita kayaknya dari teman-teman pemirsa ini belum tahu Bu Yeni ini sekarang sebagai sosok apa sih? Sekarang itu bekerja sebagai apa atau sedang mendalami di dunia apa? Nah, jadi Bu Yeni ini sekarang itu sedang mendalami di dunia konten kreator. Sekarang itu sedang aktif di Instagram, di TikTok juga aktif, di story WhatsApp juga aktif teman-teman. Bu Yeni ini gitu kan. Iya. Harus menunjukkan eksistensi diri, tapi ya begitulah, jangan. Aduh, ini benar-benar satu kehormatan banget ya, Bu Yeni bisa diundang di sini. Ini salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital. Betul. Jadi anak-anak muda itu jangan dibatasi kreativitasnya. Kalau misalnya punya bakat di dunia kayak gini nih, perkonten kreatoran seperti ini, bikin ini Bu, vlog Bu, bikin mini series, harus didukung. Karena sekarang kan zaman sudah berubah. Kita nggak bisa mendidik murid-murid anak-anak kita itu sesuai dengan zaman kita dulu, nggak bisa. Justru kita sebagai orang tua itu harus adaptif, tetapi tetap harus mengedepankan nilai-nilai norma dan juga nilai-nilai Islami seperti itu. Betul banget. Ya. Oke, kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab nih. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana nih menurut Ibu perkembangan teknologi dalam 10 tahun terakhir ini? Apa yang paling dirasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, dalam 10 tahun terakhir ya. Berarti sekarang tahun 2025, 10 tahun yang lalu 2015. 2015 seingat Bu Yeni ya. Waktu itu memang teknologi tidak semasif seperti sekarang, apalagi kalau kita bicara soal teknologi informasi dan komunikasi. Tidak semasif sekarang. Dulu sudah ada memang HP, layar sentuh begitu kan, tetapi tidak banyak seperti sekarang. Waktu itu selain ada HP layar sentuh juga ada HP BlackBerry gitu kan, di mana kita bisa berkirim pesan lewat BB gitu kan. Waktu itu tuker pin BB dong, tuker ini dong gitu kan. Terus kalau dari sisi platform media sosial yang booming saat itu, Instagram kayaknya masih pemain baru. Bu Yeni masih ingat tahun 2014-2015 itu Bu Yeni sudah main IG, cuma belum begitu banyak orang yang pakai gitu kan. Nah, tapi Bu Yeni sudah main, tapi cuma sekedar untuk sharing-sharing foto. Kalaupun ada orang bikin konten, Bu Yeni masih ingat sih waktu itu konten siapa ya? Dekador. Ya, Dekador. Ada yang tahu teman-teman? Lah itu kan kontennya, kalau Bu Yeni boleh bilang,
konten Bu Yeni yang terbaru ini sebetulnya juga terinspirasi oleh beliau. Oh, iya, iya, iya. Ya, Dari jadi Decathlon. beliau itu kan ya cowok, cuma kan ketika dia memerankan di konten kreator di konten yang beliau buat itu apa namanya? Ya berpakaian, beradegan seperti perempuan. Oh, iya, iya. Ya kan, terus apa dengan omongannya yang banyak gitu kan, ya ala-ala emak-emak gitu kan. Waktu itu banyak banget followernya, rame pokoknya waktu itu rame. Lah terus kemudian setelah itu kayaknya mulai bermunculan orang-orang bikin konten yang agaknya serupa dengan beliau seperti itu, termasuk Bu Yeni. Nah, kalau masalah teknologi informasi komunikasi waktu itu sosial media yang rame ya Facebook, WhatsApp pun juga kayaknya masih belum seberapa. Waktu itu masih didominasi oleh BBM sama Facebook, Instagram, WA masih belum ini. Kemudian lambat laun sudah semakin banyak platform media sosial itu yang bermunculan. Tapi ya tetap aja kan media sosial yang dibuat itu adalah judulnya persaingan. Ya, jadi waktu itu ada pesaingnya IG, waktu itu ada Snapchat. IG itu belum ada fitur yang seperti sekarang, ada stiker, ada filter. Waktu itu Snapchat yang duluan bikin seperti itu. Kemudian pernah main juga. Pernah main. Ya, terus IG mengadopsi katakanlah meniru begitu kan, dibikinlah kayak story gitu kan, ada filter seperti di Snapchat, ya akhirnya Snapchat mundur perlahan menghilang. Dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari benar-benar apa ya, salah satunya ya muncullah orang-orang yang suka atau bisa dikatakan mulai menyalurkan hobi dan ekspresi mereka. Yang hobi masak, ya kan, sekarang apa-apa dikontenin, dibikin konten memasak. Yang suka jalan-jalan, dibikin konten jalan-jalan, vlog, begitu kan, sambil kita endorse tipis-tipis lah, mana sih hotel yang terbaik gitu. Betul, yang budgetnya oke, budgetnya sesuai kantong, begitu. Terus kalau yang suka make up gitu kan, bikin make up transition atau apapun itu. Jadi dampak 10 tahun ataupun perubahan dari 10 tahun yang lalu itu kerasa banget gitu loh. Kalian waktu itu 2015 umur berapa? Sekarang kan umur 17, berarti tahun itu umur berapa ya Kak? 10 tahun terakhir? Umur 7 tahun dong. Oh iya ya, 7 tahun. 7 tahun. Masih kecil. Iya, kalian itu adalah generasi yang lahir langsung disuguhi teknologi. Betul. Kalau Bu Yeni lahir belum ada teknologi. Baru ada teknologi itu ya ketika Bu Yeni usia sekolah, SMP mulai main HP, kemudian SMA, setelah itu kuliah gitu. Itu baru ada teknologi yang terasa perubahannya. Jadi begitu. Jujur-jujuran nih Bu ya, kalau aku sendiri main media sosial itu udah dari kelas 3 MI. Wow. Kalau Kak ini dari kelas berapa? Dari kelas 6 SD. Waduh. Dari kecil. Jadi pas kelas 3 itu aku udah main Facebook. Wow. Facebook. Dulu suka banget share-share keseharian, kadang main apa ya, kayak kita mau minum aja, foto dulu. Beneran? Bener kayak di Facebook. gitu? Kalau Mbak ini gimana? Ibu buat TikTok gitu, kelas 6 udah buat TikTok gitu. Ya kita udah dari kecil-kecil itu udah main media sosial Ibu. Perbedaannya dari zamannya Ibu sama zamannya kita itu sangat berbeda banget Bu. Betul. Tapi untuk saat sekarang ini, untuk Facebook itu sama teman-teman yang zaman saya itu dipandang kayak jamet gitu Bu. Kalau main Facebook. Iya benar memang. Iya, jadi di zaman Bu Yeni itu ya kalau dulu belum ada istilah jamet, Iya, belum ada. kita mikirnya keren ya, wow gitu kan. Dengan dandanan yang ya, kalau cowok rambutnya agak panjang kan, gitu kan. Terus kalau bikin akun misalnya nih habli cayang kamu gitu. Betul banget lagi. Terus bekerjanya di PT Mencari Cinta Sejati gitu. Ya Allah. Ya, itu benar-benar shock loh Bu Yeni. Shocknya gini, kelas 3 SD, kelas 6 SD sudah main
sosial Sosial media. media. Kamu Bu Yeni di usia kelas 3 SD itu ya masih Masih belajar. main ke sana kemari, maksudnya kalau menghabiskan waktu ya bermain di rumah tetangga, main-main di lapangan, di sawah gitu kan. Tapi pada saat kelas 3 itu belum seberapa Bu, masih ya biasa kayak main ya main, terus paling waktu di rumah itu pinjam HP-nya orang tua gitu Bu. Dan aku yang ingat Bu, dulu pertama kali buat Facebook namanya adalah Abil Pecinta Sosis. Sumpah, gak bohong. Terbuka ya guys, akhirnya ya terbuka. Ini ketahuan sekalian, ternyata dulunya pecinta sosis. Next time kalau ulang tahun kado sosis yang banyak ya, beneran. Iya dulu itu awalnya gara-gara suka foto bareng sosis saat di Tangkuban Perahu, itu foto sama sosis. Terus pas buat akun, aku namai Abil Pecinta Sosis gitu aja. Kayak mungkin Kreatif. biar sama postingannya gitu, Oh bayanganku. gitu, oke. Aduh, Aduh, kelas 3 SD ya. Kalau iya Mbak kelas Aini, 3. Ini bukan pernah ya buat Facebook itu namanya tuh hari ini sayang bunda. Jadi itu sampai sekarang tuh masih ada Facebooknya. oke, habis ini nanti akan saya cari ya. Mungkin bisa diceritakan Kak, itu Iya, filosofinya apa benar. kok bisa gitu? Tahu dulu itu kan dibuat sama ibu ya bu. Jadi Oh, ibu jadi yang satu ibu. Oh, ibunya. jadi Wah ini saya bunda. banyak cerita lucu ya di balik akun. Sekarang kalau yang main FB kayaknya udah sepi. Iya, udah Generasi sepi. sekarang tuh lebih suka Instagram, kalau nggak gitu TikTok. Dua itu betul. primadona Iya. banget. Sekarang yang main Facebook itu kadang cuma ibu-ibu Iya, betul. gitu, jualan-jualan di Facebook. Dan ini nampaknya tuh sudah terbaca oleh CEO-nya Facebook ya. Kalau menurut Bu Yeni ya, Iya, menurut iya. kacamata Bu Yeni, kita gibahin dulu lah. Gimana ini kan kita Sekali-sekali ceritanya? lah gibahin CEO gitu. Iya, bagaimana Iya. bagaimana? Ya kalau Bu Yeni lihat si MZ ini ya, kita kasih inisial Inisial. ya. Si MZ ini tuh sudah mulai membaca nih kalau sosial media yang dia pegang tuh sudah menurun peminatnya. Kan. Cuma kalau yang Facebook itu sudah turun peminatnya. Akhirnya sama si MZ ini kayaknya akhirnya dibikinlah sistem yang hampir sama seperti TikTok ya kan. Karena pesaing utamanya kan TikTok Iya. sebetulnya. Dibikinlah nih sistem yang sama kayak TikTok. Kalau konten nanti bisa dapat uang gitu kan. Nanti bisa ada iklannya kayak di YouTube Iya. gitu. Akhirnya dibuatlah yang namanya FB Pro. Jadi emak-emak ini ya kan, emak-emak sekarang itu udah mulai bikin konten. Cuma kontennya itu menurut Bu Yeni kayak masih amburadul gitu loh. Ya saya bukan berarti meng-underestimate Iya. mereka, cuma alangkah baiknya kalau misalnya bener-bener mau bikin konten, ya bikinlah konten yang ada temanya. Misal kalau si emak-emak ini suka banget masak, ya udah bikin konten Konten masak masak. gitu. Kalau misalnya suka jalan-jalan, ya udah bikin konten jalan-jalan. Cuma yang yang Bu Yeni lihat itu banyak sekali emak-emak yang bikin konten tuh yang ya sekedarnya kita aktivitas apapun direkam, nyapu di video. Direkam. Betul. Kalau yang nyapu itu Nagita Slavina, it's okay lah banyak yang nonton kan Iya, ya, iya. karena tahu si Nagita Slavina ini siapa. Tetapi kalau misalnya yang nyapu hanyalah Yeni Masvia, itu siapa yang nonton gitu kan? Makanya branding diri di sosial media itu penting. Betul, Kalau betul. kamu memang pengen banget masuk ke dunia perkonten kreatoran, kamu harus mampu membranding diri kamu. Kayak Bu Yeni contohnya, Iya. membranding diri meskipun, aduh branding dirinya kok kayak gitu banget ya, jadi Mama Julid gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah dikenal, ya bakalan kasih keuntungan kayak lah Mama Lela, Dekatur, dan yang lain sebagainya kan punya branding diri. Kalau kamu misalnya suka dengan dunia elektronik, HP, namanya laptop gitu kan, kamu lihat aja si siapa David Gadgetin itu kan, kalau kita mau beli HP kan
Pasti lihat dapat gadgetin dulu. Oh, lihat reviewnya, Iya, benar, review HP. Heeh. Berarti dia membranding diri sebagai apa? Sebagai ahli si paling tahu soal HP. HP, betul, betul, betul. Jadi branding diri terlebih dahulu. Kalau sudah di branding, kita punya branding yang kuat, mau kita bikin video makan sosis pun akan ada yang lihat gitu kan. Iya. Bener nggak? Betul, berarti brandingnya suka makan sosis gitu. Bener. Harus ada branding terlebih dahulu di dunia maya, di sosial media tuh branding diri sangat penting untuk apa ya? Untuk memudahkan yang pertama algoritma sosial media itu membaca kita seperti apa dan menentukan audiens kita. Meskipun kemarin sempat viral ya. Iya, yang apa, di Bu? apa ya kemarin tuh yang bikin konten Yang di jalan itu enggak sih? makan mie juga, terus yang waktu Bu Yeni dapat bubuan itu Iya, kan. itu yang buah enggak sih yang rame Itu Bu, sampai videonya. 1,2 juta viewers. Oh, 1,2 juta guys, keren banget Dan itu. karena apa? Nampaknya si TikTok ini sudah mampu membaca Branding. membaca ya apa? algoritma sudah terbaca. Oh, ini Mama marah-marah nih, pakai bahasa Jawa. Audiensnya ini apa? Pas Bu Yeni lihat followernya, rata-rata ya emak-emak sama Emak-emak yang bapak-bapak. Iya. Gitu. Untuk itu Ibu tadi kan menyebutkan apa yang paling ramai itu tadi? Yang pertama konten, Yang bowo. kemudian selanjutnya Akira makan mie. Iya, Akira. Akira itu siapa sih Bu? Dari kemarin kayaknya di kontennya Bu Yeni tuh selalu membahas Akira. Kalau boleh tahu Akira itu siapa sih Bu? Akira itu keponakan Bu Yeni. Oh, sebetulnya keponakan. sebetulnya ya ini baru pertama kali ya Bu Yeni spill ya, bukan Iya, di acara di-spill manapun. di Movie Mansagres guys. Di spill di Movie Mansagres. Boleh Bu, Ya, silakan. jadi Akira itu keponakannya Bu Yeni, cuma Iya. bukan keponakan yang benar-benar, tapi keponakan dari pihak suami. Nah, Bu Yeni tuh sudah melihat karakternya sebetulnya. Karakter anak ini kok ceplas-ceplos ya. Omongannya tuh kayak orang dewasa. Maksudnya Iya. gini, kayak melampaui usianya. Terus dia tuh pede banget gitu kan. Terus banyak omong lah gitu. Akhirnya sama Bu Yeni iseng lah pas main ke rumahnya Bu Yeni itu. Bu Yeni bikin mie. Terus muncullah ide, ayo Ra kita bikin konten. Konten Iya. apa Tante? Udah, kamu nanti nurut ya sama Tante ya. Nanti dimarah-marahin, nurut aja. Oke. Akhirnya bikinlah video thread tag pertama. Kok anak ini pinter ya? Saya ngomong apa ditanggepin apa. Iya. Kita cuma ambil 3 kali tag. Tag yang pertama karena kesalahannya di Bu Yeni. Gimana? Kesalahannya di Bu Yeni. Karena waktu itu lupa dialog atau lupa apa, maksudnya lupa kalimat yang mau Iya. dilontarkan. Tapi si akhirnya lancar. Akhirnya baru tag yang ketiga itu yang bagus kayak yang seperti yang Bu Yeni share itu. Jadi memang dasarnya anaknya sudah punya bakat, maksudnya bakatnya itu dia mampu berbicara di depan umum tanpa rasa malu, tanpa sungkan. Jadi udahlah tarik aja gitu kan. Akhirnya keterusan bikin konten. Kemarin tuh sebenarnya pas awal melihat ya, aku itu menebaknya Akira itu adalah anaknya Bu Yeni. Oh. Karena mirip banget karakternya itu loh, mirip banget sama Bu Yeni. Wajahnya juga mirip gak sih? Iya mirip, ada miripnya sedikit dari Iya. wajah-wajah Kalau dari dari cabi-cabinya itu. Iya. Kalau yang nggak tahu pasti dikira itu anaknya Bu Yeni Iya. beneran, tapi enggak, itu keponakan. Keponakan. Berarti nggak tinggal serumah sama Bu Yeni? Enggak, cuma rumah kita deket. Oh, gitu. Rumah kita deket, jadi sering ngambil Akira, ayo kita bikin konten gitu kan. Cuma akhir-akhir ini kita berhenti dulu bikin kontennya. Kenapa Bu? Kok Karena berhenti Akira, karena Bu Yeni itu sebetulnya ya gini, meskipun kita bikin konten, tapi jangan lupakan Akira itu adalah anak-anak yang butuh masa masa betul, kanak-kanak. Ada saatnya dia belajar, ada saatnya dia ngaji gitu kan. Jadi saya stop dulu biar dia fokus ngajinya karena sebentar lagi mau munakosa. Doain ya guys dulu? ya biar Doain lancar. teman-teman. Mau munakosa anaknya. Ya Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teknologi itu menurut Ibu ya, teknologi itu bikin hidup lebih mudah atau lebih sibuk? Karena kan lebih kayak kita kan lebih sibuk tentang teknologi gitu. Nah, menurut Ibu sendiri,
lebih suka di era sekarang ini atau era dulu Ibu, menurut Ibu? Oke. Ini pertanyaan yang sulit tapi mudah. Ya. Wah, gimana Mas? Ya, kalau kalian yang hidup berbeda Ya. dari usia orang-orang seusia Bu Yeni, Betul, betul. pasti akan merasakan satu nostalgia tersendiri terhadap masa lalu. Artinya apa? Artinya dulu itu hidup tanpa teknologi kita baik-baik aja. Iya. Bisa kok ya hidup tanpa harus bikin konten, hidup tanpa harus bikin story gitu kan, hidup tanpa harus berkomunikasi dengan orang yang jauh. Kita bisa hidup di zaman yang seperti itu, di zaman kita serba teknologi itu serba sulit ya. Kita bisa malah kerekatan hubungan sosial antar satu keluarga, antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain itu bisa kuat. Betul, Karena betul. kita komunikasinya kan Komunikasi langsung ya. betul. Jadi bondingnya pun juga kerasa. Tapi dengan adanya teknologi yang seperti sekarang, sadar nggak sih kita tuh kayak dibuat jauh dengan orang yang dekat dengan kita, tapi dekat dengan orang yang jauh dengan kita, paham nggak sih? Paham. Kadang kita itu kayak sebelahan gini ya Bu, tapi kita betul. malah dari WA Iya, percakapannya. iya betul banget. Bahkan kadang-kadang kalau kita ngumpul nih ngopi Iya. misalnya, kita tuh nggak yang fokus kayak kita membicarakan obrolan, malah kita itu kayak yang WA. WA-an, kan ya? Iya betul. WA-an ke orang yang nggak ada di nggak ada di, Nggak ada di tongkrongan itu tadi. Kita malah sibuk, bahkan kadang-kadang juga scroll cari-cari berita. Jadi kayak sosial media itu, teknologi itu mendekatkan yang jauh, Menjauhkan tapi yang dekat. iya betul menjauhkan yang Menjauhkan yang dekat. dekat. Iya. Berarti ada dampak negatifnya juga ada dampak positifnya Iya, gitu ya betul. Bu. Untuk dampak positifnya sendiri kalau menurut Ibu apa? Dampak positif ya hidup serba mudah ya. Iya. Kita kalau misalnya mau ngabarin orang yang sedang jauh dengan kita, mudah banget. Kita tinggal telepon, kirim WA, udah sampai aja itu berita. Tapi kalau zaman dulu, kita mau ngabarin aja kadang-kadang bisa sampai berhari-hari gitu kan. Karena teknologinya cuma waktu itu pakai surat, betul. Ya, Oke, dari teman-teman barangkali nanti kita bisa tampilkan vlog dari Bu Yeni. wow. Udah ada? Ya mungkin nanti nggak apa-apa. Mungkin nanti kita tampilkan vlognya Bu Yeni, kita melihat vlog yang paling rame dari TikToknya Bu Yeni kemarin yang katanya 1,2 M gitu ya. Iya. 1,2 juta. Nggak Masya Allah. menyangka ya, notif, aduh kok perlahan-lahan semakin meningkat gitu kan. Tapi kayak jadi beban gitu loh. Akhirnya kan Kenapa buka beban Bu? Padahal kan enak Bu, rame terus bisa terkenal gitu. beban. Gini ya, ini jujur ya, begini curhat ya. Iya. Dari lubuk hati yang paling dalam, sebetulnya mengambil keputusan menjadi seorang konten creator itu berat. Beratnya di mana? Kan Bu Yeni guru nih. Iya. Guru. Tapi kok gitu ya? Oh, paham. Iya, kontennya kenapa sih harus yang isinya julid? Kenapa nggak yang berisi, yang bermanfaat gitu kan? Baik itu untuk pembelajaran atau apapun itu. Nah, tetapi kalaupun Bu Yeni nanti itu menampilkan diri Bu Yeni sebagai seorang guru, katakanlah kontennya tentang dunia pendidikan, Bu Yeni tuh kayak ngerasa apa ya? Kadang-kadang itu merasa kayak terlalu kayak mengeksploitasi pekerjaan gitu loh. Bu Yeni nggak mau itu. Jadi Bu Yeni pengen bikin konten kreator itu terlepas dari pekerjaannya Bu Yeni. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, muncullah masalah baru di pikirannya Bu Yeni. Apa? Harus siap nih, anak-anak, siswa akan melihat Bu Yeni itu berbeda. Iya. Berbeda. Betul. Tidak seperti Yang guru saat mengajar. Pasti akan ada bayangan, oh Bu Yeni gini.
akhirnya apa? Nanti akan berkurang mungkin dalam tanda kutip rasa hormat gitu kan. Iya. Mungkin akan berkurang rasa sungkan gitu kan. Tetapi kemudian Bu Yeni menepis itu semua dengan pemikiran bahwa Bu Yeni akan jelaskan di depan anak-anak. Nah, di ruang kelas Bu Yeni adalah guru. Di konten Bu Yeni adalah Bu Yeni yang seperti kalian lihat. Bukan berarti kemudian rasa hormat, rasa sungkan itu harus kalian tinggalkan di kelas ini, tidak. Kita harus profesional. Nanti kamu akan memahaminya mungkin tidak sekarang, tapi nanti ketika kalian sudah misalnya hidup di dunia kerja misalnya. Ada saat dimana kamu harus menampilkan dirimu yang A, ada saat dimana kamu harus menampilkan dirimu yang B. Bukan berarti untuk apa ya, untuk menipu, tidak. Tetapi hanya untuk sebagai bentuk profesionalitas kita ketika bekerja. Begitu. Jadi saya harap nih ya, kepada semua orang yang menonton podcast ini ya, saya harap apapun yang bernilai positif dari segi postingannya Bu Yeni silakan diambil. Tapi kalau itu negatif, tolong ditinggalkan. Dan ketika nih buat anak-anak nih ya, dan ketika kalian melihat pesan Bu buat Yeni, anak-anak ini. Betul. Dan ketika kalian melihat Bu Yeni di ruang kelas ya, benar-benar kalian tuh harus tetap memandang Bu Yeni sebagai seorang guru, ya kan? Yang harus kalian indahkan kata-katanya, yang harus kalian patuhi begitu kan. Tetapi Bu Yeni tetap menganggap kalian sebagai seorang teman, anak, ada saatnya seperti itu. Jadi pandanglah Bu Yeni seperti sebelum-sebelumnya. Ya, namanya juga kan dari siswa harus ada batasan lah sama guru sendiri itu. Betul. Berarti gini teman-teman, Bu Yeni ini ada dua dunia, bisa dibilang dua dunia. Dunia sebagai guru, juga dunia sebagai konten kreator gitu. Betul. Jadi tetap harus mempertimbangkan saat kita di kelas itu berarti tetap harus menghormati selayaknya guru gitu. Iya, betul. Dan kalau sedang biasa seperti ini kita bisa dianggap sama Bu Yeni itu sebagai teman sendiri gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing. Karena untuk mendidik anak-anak zaman sekarang ini nggak bisa kita menggunakan pendekatan saya yang lebih tua, kamu yang lebih muda harus menghormati. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Ya kan? Kadang malah berontak gitu. Iya betul. Jadi ada saatnya kita tegas ke anak-anak, ada saatnya kita itu menganggap mereka sebagai seorang teman yang harus kita dengarkan keluhannya, yang harus kita dengarkan kesulitannya, yang harus kita kasih solusi atas permasalahannya begitu. Betul. Genji itu katanya agak rewel. Kalau zaman sekarang itu bilangnya banyak dari Bapak Ibu guru bilang gitu. Dan nggak cuma Bapak Ibu guru aja sih, terbaru Gimana, kalau kalian lihat di sosial media itu banyak banget anak-anak, bukan anak-anak ya, banyak banget CEO atau yang punya perusahaan itu mengeluhkan dengan performa kinerjanya Gen Z. Kenapa? Karena dianggap nggak tahan banting gitu kan. Tetapi ya memang benar sih. Ya gimana nggak tahan banting, orang dia lahir udah dikasih HP, segala sesuatu mudah, mau ini itu gampang gitu kan ya. Tetapi coba deh lihat sisi yang lain. Sisi yang lainnya apa? Gen Z itu paling kreatif loh. Kalau misalnya kita butuh, misalnya nih, Bu Yeni aja nih, minta tolong sama siapa ya kemarin itu pas waktu ada kegiatan Kegiatan mengajar di kelas yang dokumentasi di kelasmu itu siapa yang dari video? movie juga kan? Iya, anak movie yang bantu. Siapa yang membantu ya anak-anak Gen Z itu? Karena mereka yang lebih paham dengan perkembangan teknologi gitu. Jadi setiap generasi itu ada plus minusnya. Betul banget. Jadi kalau dipukul rata bahwa Gen Z itu semuanya nggak punya daya juang, pemalas, gini, nggak juga sih. Mereka ada kelebihannya. Mereka jauh lebih kreatif daripada kita. Kita yang punya daya juang yang tinggi, nyatanya dari sisi kreativitas kayaknya masih kalah dibanding dengan Gen Z begitu. Sebenarnya ini tuh masih jadi simpang siur sih Bu. Ini sebenarnya Gen Z seperti itu karena dampak dari diri sendiri atau dampak dari orang tua juga. Karena kan
seperti kayak ada anak yang baru umur 1 tahun atau 2 tahun gitu. Kadang dari orang tuanya juga langsung dikasih HP gitu Bu, buat kadang ada anak yang nangis. Nah biasanya anak itu langsung dikasih HP biar diam. Nah jadi kita itu masih bingung. Ini itu memang dari orang tua kita atau memang dari kitanya sendiri yang salah? Kenapa Gen Z bisa dibilang sampai seperti ini gitu? Kalau menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut Bu Yeni ya, Iya. sebetulnya pembentukan karakter itu ada banyak faktor. Kita nggak bisa kemudian menyalahkan salah satu pihak atau faktor, ya kan? Kita harus melihat secara keseluruhan. Kalau dari kasus yang seperti Habli bilang, Iya. ya, memang benar. Sekarang ini kadang-kadang kita tuh melihat orang tua cari jalan pintasnya Betul, aja, dari yang instan. betul. Supaya anak diem, nggak nangis, kasihlah HP, begitu kan. Kemudian nggak ada interaksi antara orang tua dengan anak, bondingnya tuh nggak ada. Kemudian apalagi ya? Tapi kita pun juga harus bisa melihat nih, kadang-kadang orang tua yang langsung ngasih HP ke anaknya, itu juga mungkin dipengaruhi oleh si orang tua, Betul. mungkin sibuk gitu kan, Iya, mungkin sibuk. Ya daripada nanti anak ganggu pekerjaan saya gitu kan, ya sudah saya kasih HP aja, ya kan? Nah, Bisa gitu juga. bisa jadi seperti bisa, itu. bisa. Nah, jadi kadang-kadang jadi orang tua juga serba bingung sih, apalagi orang tua yang punya kesibukan. Anak biar diem dikasih HP, tapi itu bukan solusi, karena nanti si anak ketika besar akan terbiasa dengan hal yang instan, bonding dengan orang tua juga nggak ada. Seharusnya anak-anak itu kan kalau bermain nih, taman bermain yang sangat sesuai untuk anak-anak itu adalah tubuh orang tuanya. Jadi kamu nanti ketika jadi orang tua atau Bu Yeni nanti ketika jadi orang tua, meskipun secara kuantitas waktu kurang dengan anak, jangan sampai kualitas kita bersama dengan anak itu ikut kurang. Iya, iya. Misalnya apa? Ketika kita capek ya, belajarlah menghilangkan rasa capek itu, kita ladeni anak kita, bermain dengan tubuh kita. Maksudnya apa? Kalau anak minta, ayo ma gendong, ayo ma kita main apa namanya kuda-kudaan atau apa gitu kan, kita Turutin. turuti. Iya. Karena kan nggak akan terulang lagi gitu loh masa-masa seperti itu. Kayaknya udah melenceng jauh dari dunia digital ya. Termasuk Bu, termasuk digital juga. Oh, termasuk ya, Iya, karena Gen Z itu tadi. iya betul. Gen Z kan- Apalagi ini ya, apa namanya, sosial media itu kan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, betul termasuk tadi itu pola asuh. Iya. Nah, jadi sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya kita minum dulu Ibu. Oh Kita iya. istirahat minum dulu Bu, silakan. Monggo. Aduh ini podcastnya Denny Sumargo kayaknya kalah ya. Denny Sumargo itu cuma dikasih air putih loh. Ini bayangkan kita dikasih apa? Kopi. Wow. Kita cheers dulu Bu. Oke. Cheers. Ini bertiga, Bu. Oh bertiga ya. Oke. Cheers. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Teman-teman vlognya sudah ada? Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana sih menurut Ibu mencari informasi yang benar di tengah maraknya hoax dan misinformasi? Nah, ini nih salah satu dampak negatif juga dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatifnya tadi itu, informasi yang ada tersaji di dunia maya, di sosial media, itu benar-benar apa ya, kayak sulit gitu loh untuk kita bedakan mana yang fakta dan mana yang Hoax. gitu. Betul. Makanya butuh kecerdasan bagi pengguna sosial media untuk memilah dan memilih berita itu. Sayangnya nih ya, kalau Gen Z saya rasa nggak ada tuh yang survei menunjukkan kalau Gen Z termakan hoax, enggak. Justru lebih banyak apa? Baby boomers gitu kan. Milenial, artinya yang lahir sebelum Gen Z itu jauh lebih banyak porsinya ya yang termakan hoax. Karena apa? Karena mereka ya adalah pengguna sosial media, pengguna teknologi yang
ketika dia menggunakan itu usianya sudah tidak lagi usia belajar, tidak lagi usia yang bisa memilah dan memilih informasi. Ketika mereka memegang suatu teknologi, itu kekagumannya dulu yang muncul. Kok bisa gini ya? Kok bisa gini ya? Betul. Lihat info kayak gini kok seperti ini ya? Kayak langsung dimakan mentah-mentah. Tapi kalau kita sebagai generasi Gen Z, kemudian beberapa milenial, ketika menggunakan teknologi bukan kekaguman yang muncul, tapi kayak how gitu. Gimana cara kita tuh mengetahui lebih ke itu enggak sih? Jadi ketika sudah ada rasa how atau pemikiran gimana gitu kan, untuk termakan hoax tuh kayaknya kecil kemungkinannya. Karena kita cari tahu dulu kan. Betul, cari tahu dulu, bener nggak sih? Dan kita tuh nggak gagap teknologi. Karena apa? Ketika kita pegang teknologi, itu masih dalam tahap belajar. Jadi kita lebih ke kayak penasaran kenapa, gimana gitu. Nggak yang, aduh gimana ya, loh. Aduh ini gini ya, gini kayak kaguman yang. Gitu. Nah, tipsnya adalah supaya kita tidak mudah termakan hoax. Ya. Yang pertama, hindari deh. Hindari apa ini, Bu? Hindari berita-berita yang judulnya tuh clickbait. Apa itu clickbait? Judul yang memancing kamu itu untuk apa? Langsung penasaran. Isinya apa sih? Iya. Inilah fakta habli hukmah nomor 8 sangat mencengangkan gitu. Itu kan clickbait. Iya, betul. Dan rata-rata beritanya itu kadang-kadang nggak sesuai begitu. Benar. Yang kedua, kamu harus lihat nih siapa atau web apa yang memproduksi berita yang kamu konsumsi. Kalau itu adalah media-media yang sudah terpercaya, ya sudah kemungkinan besar ya benar. Tapi kalau berita-berita dari website yang kurang terpercaya, misalnya websitenya kayak kayak misalnya .blogspot, .wordpress gitu-gitu kan ya, itu bisa dikatakan kayaknya masih kurang ini deh, kurang kredibel. Nah, terus yang ketiga adalah kita sebagai pengguna sosial media itu harus cerdas menggunakan atau ketika mendapatkan sebuah berita. Sekarang banyak loh ya, kayak misalnya nih di TikTok itu kadang-kadang ada berita artis ini meninggal, pas dicek di Google ternyata enggak, gitu ya. Nah, jadi sering-seringlah cross check seperti itu. Jadi ketika ada berita apa gitu kan ya, cross check aja di Google. Bahkan kalau gambar sekalipun, kan sekarang ada tuh kayak Google Lens, Google image yang bisa memudahkan kamu untuk mengidentifikasi ini gambar bener nggak sih, ini mengandung unsur AI nggak sih gitu kan, seperti itu. Oke, lanjut bisa? Oke, kita tonton vlog izin ya Bu, kita tayangkan vlognya dari Bu Yeni terlebih dahulu. Bu Yeni malu sebetulnya, gimana buat ini? Pemirsa MM biar tahu gimana sih vlognya dari Bu Yeni itu. Bentar. Penasaran nih. Ya. Gimana nih? Ya Allah, itu kalau mau ente pas pergi, berarti mau aku. Terus saya ente kawan kau ini. Terus cekek wae semua. Ya. Astagfirullahaladzim. Tandek man kok enten pas di mawar. Ya waktu itu cakap kokroni. Langsung dengan orangnya guys. Langsung dengan orangnya. Allahu Akbar. Kok yang isinya kuing totok. Wajahnya mendukung ya. Gincunya itu loh. Undangan wanti-wanti ini. Jangan dibuat ini. Kamu janji bilang. iPhone-nya. Halo, assalamualaikum. Ya Siti tinggal hari yuk. Alhamdulillah sudah aku kasih kafe. Ya Allah kelangin. Selamat siang. Habis semua loh. Aku sama sekarang rumah sakit.
Ngono ya jalan akira. Di sini puncaknya 1.000. Tidak paling kayak ada sama yang ibu. Wes terus sing akeh ae, Gusti Allah kan rezeki sing akeh. Amin. Ya yuk, kalau aku Cukup liwat. iya, lima aku kasih komen berarti di masjid itu. Aku anak sing terakhir wes mau dino. Aku kok mau dulu, lima aku wes mampu pengen. Gak tahu gak undang, mesti nopo buat nang ibu. Jadi sampai itu undang ibu ya udah kok jadi norak. Lo temenan, kamu cuci aja norak. Iya, aku anak sekarang kok ini dulu, aku serasa dulu. Habis ini parodi. Temen lo, aku mau beli 5 kilo. Mas, Ada ratusan. oke, itu tadi teman-teman, beri tepuk tangan dulu. Lanjut yang Akira. Oke, itu tadi ceritanya tentang apa Bu itu tadi? Itu sebetulnya terinspirasi ya dari kehidupan sehari-hari. Jadi kontennya Bu Yeni itu lebih banyak ke mengadopsi cerita sehari-hari. Betul. Kan mak-mak ini kan banyak nih ya yang apa bowo itu bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak kita tuh pergi kondangan mantenan gitu kan ke pengantin gitu. Nah kan banyak tuh ya kalau kita lihat fenomena entah pas waktu kita berinteraksi dengan keluarga, tetangga. Kadang-kadang kalau kita dapat apa namanya buah tangan habis dari nikahan gitu kan, kadang-kadang tuh ya gak sesuai iki lho apa sih isine iki betul. Gak sesuai, aku mau lo bawa kan dulu nih bawa nih 500.000 isine me souvenir ya ngono wae dompet gitu kan misalnya. Tapi ya memang itu fakta di lapangan seperti itu, dan itu dicoba Bu Yeni parodikan, Bu Yeni coba bikin video, ternyata banyak banget komentar-komentar netizen yang iya nonggonku relate ternyata. Relatable, betul banget. Oke. Nah, setelah ini kita coba parodi Bu Yeni saat bikin vlognya. Aduh, harus banget nih pakai parodi. Iya, biar kita tahu bagaimana sih Bu Yani saat bikin vlog itu. Aduh. Oke. Oke, coba Bu langsung saja di sini. Temanya apa ya, guys? Tema apa ya, guys? Enaknya ini, guys. Temanya apa ya, guys? Aku tadi Ya, tentang tetangga yang banyak bicara, banyak komentar mengenai hidup kita. iya. Oh, gini. Gimana? Ada tema. Kita temanya tentang tetangga yang habis beli barang gitu Ya, kan. boleh. Kayak sepeda, kayak kulkas ngono kan, yo Ya, Rek. boleh. Oke. Udah direkam ini. Udah, mulai langsung. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya Allah yuk, sampe semua market kondi. Aku iku lho golek sampean lo gak nemu-nemu. Sampeyan iku wong ape tak jak ngintip. Ngintip nang gone omahe Mayuka iku lho. Iya, Mayuka iku mari nyari sepeda motor. Iya, PCX. PCX warna putih. Aku sampai heran yo. Ora ditekan di Mayuka iku. Bojone kok gak nyebut gawe. Dapat gak ngono yuk. Aku sampai heran, mosok pesugihan ta ngono ku lho, ana sepeda motor teko, langsung dilebono omah. Gak atik celuk-celuk tanggane, Rini yo cake bancaan, gak atik ngono yuk. Wis tapokane yo Mayuka itu kak. Meskipun nganyari apa-apa iku gak tahu atik bancaan. Yo, rasa nong kayak bancaan bobor ta bakso ta geprek. Sing ngono iku tambah kadike apa-apa kan ya lumayan ngedum-dumi arek cilik-cilik 2.000-an ta 1.000-an. Nah yo wis ta mangkane iku mau sampean kabeh tak celuk tak ngintip iku mau lho.
montor teko apa jenenge montore dealer ku lho mandek ndok ngene ngarepe Mayu Mayuka ngeduno sepeda PCX tak kira ana bancaan ternyata gak ono tiwase aku mlongo nang ngene gurine apa cendela tibake langsung diblesek menae mlebu nang ngene enak sudah Oke. Guys, ya Allah tani meneh ayo gawe kaya mini series apa ngono. Oh, beliau siap guys. Buat mini series. Mini series apa tentang yang kehidupan sehari-hari gitu aja loh. Oke. Boleh ya ditangkap ini konsepnya buat movie. Iya, bener. Mungkin kayak misalnya kamu kan bukan ngurui pacaran yo, misalnya orang pacaran, aku sebagai ibu gak terima. Kon yo jadi pacaran, ibu iki wis ngelahirno awakmu, gedene awakmu sakmene akeh, bondone kon mau sekate gedaan ta. Sekolah sing temen kon titenono. Siap aku dadi mama sing nyelatu. Oke. Boleh deh nanti ditangkap. Oke. Itu Kak Ju bawa apa ya? Properti. Jadi terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya, sudah diundang di podcast. Podcast Bincang Movie namanya ya. Ini sudah episode ke-8 Wah, dari tepuk Bintang tangan Tamu dong. 8. Oke. Ini bukti ya guys. Ini bukti kalau anak-anak movie itu benar-benar punya kreativitas yang tiada batas. Lanjutkan. Nanti siapa tahu keluar dari Man Satu Gresik ini udah lulus gitu kan, bikin manajemen sendiri. Gitu kan. Bikin manajemen, bikin konten-konten, bisa gandeng Bu Yeni, bisa banget. Kode. Oke. Sudah. Oke, dari kami dari Movie sendiri terima kasih banyak buat Bu Yeni sudah mau hadir pada Bincang Movie kali ini. Ini juga keren banget ke-8 kita undang Bu Yeni dan membahas tentang digital. Yang mana ini adalah relate banget sama kehidupan sekarang ini digital itu. Oke. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton di channel YouTube-nya Movie Mansagres. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.